apa kabar yang di rumah? Semoga di rumah pada sehat, semangat karena hari ini adalah hari Minggu, harinya Tuhan. Saatnya kita berdoa, mendengar firman Tuhan, memuji nama Tuhan. Walaupun ini bisa kita lakukan setiap hari ya, cuma karena ini hari Minggu, kita harus beribadah kepada Tuhan. Nah, oke, sebelum kita baca firman dan berdoa, kakak undang adik-adik untuk bernyanyi. Kita bernyanyi lagu pujian. Oke, kita bernyanyi lagu pujian ya. Silakan. Yuk, sebelum kita baca firman, adik-adik, Kak Sari mengundang adik-adik untuk bersatu dalam doa. Kita lipat tangannya, tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, puji syukur untuk hari ini. Tuhan memberkati kami, karena sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati Kak Sari, Tuhan, dalam membawakan firman. Kiranya boleh seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati hati kami, kiranya boleh menjadi pendengar firman Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, persiapkan Alkitabnya ya. Kita buka dari 1 Raja-Raja 18 ayat 31 sampai 39. Nanti Kak Sari taruh ayatnya ya di layar sini. Oke, kita bacakan sama-sama. Ayat 31 sampai 39. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Ia mendirikan batu itu, kemudian mesbah demi nama Tuhan, dan membuat suatu parit sekeliling mesbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu, dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Sudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air, dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya.
dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. Sehingga air mengalir di sekeliling mesbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali." Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, "Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah." Amin. Ya, demikian adik-adik membaca firman Tuhan kita kali ini. Nah, supaya adik-adik lebih memahami cerita tadi tentang Nabi Elia tadi, Kak Sari mau memutarkan video. Nanti di video ini adik-adik bisa lebih jelas nih, menggambarkan, membayangkan, mengetahui cerita ini bagaimana sih ya. Oke, kita nonton video dulu ya. Daud menjadi raja yang besar. Lalu Salomo putranya naik tahta. Setelah Salomo wafat, umat Tuhan diperintah oleh banyak raja yang jahat. Salah satu yang paling jahat adalah Raja Ahab. Istrinya Isabel menyembah dewa Baal. Isabel membujuk Ahab dan umat Tuhan agar menyembah Baal juga. Karena dosa-dosa mereka, Tuhan tidak mengirimkan hujan selama beberapa tahun. Lalu Tuhan mengutus Elia nabinya menghadap Raja Ahab. "Kalian tidak taat pada Tuhan dan menyembah Baal," kata Elia. "Perintahkan semua orang, termasuk nabi-nabi Baal, untuk menemui aku di atas Gunung Karmel. Akan kubuktikan siapa Tuhan yang benar." Semua orang berkumpul di gunung itu. Lalu Elia berkata kepada mereka, "Pilihlah. Kalau Tuhan itu Allah, ikuti Dia. Tetapi kalau Baal bisa membuktikan kuasanya hari ini, ikuti dia." Aku dan nabi-nabi Baal akan menyembelih masing-masing seekor lembu jantan, meletakkannya di mezbah, lalu berdoa. Siapa yang mengirim api untuk membakar lembu itu, dialah Allah yang benar. Nabi-nabi Baal maju lebih dulu. Sepanjang pagi mereka berdoa kepada Baal. Tidak ada api turun.
Sambil tertawa Elia berkata, "Mungkin Baal sedang tidur. Berteriaklah lebih keras." Mereka pun berteriak-teriak sepanjang siang. Tetap tidak terjadi apa-apa. Lalu Elia membangun sebuah mezbah. Diletakkannya lembu jantan dan kayu di atasnya. Ia menggali parit di sekeliling mezbah itu. Lalu semuanya disiram air sampai parit itu penuh. Elia berdoa. Tiba-tiba api turun dari surga. Api itu membakar lembu jantan, kayu, batu, dan semua air. Maka sujudlah semua orang dan berseru, "Tuhan itu Allah!" Ya, jadi adik-adik apa sih yang bisa kita pelajari tadi dari video tadi? Ada cukup jelas ya. Apa sih yang bisa kita pelajari gitu ya? Yang pertama yang harus kalian pahami, kalian resapi dan tanamkan gitu ya di hati dan pikiran adik-adik semua adalah bahwa Tuhan itu maha kuasa adik-adik. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Bahkan yang bagi kita mustahil gitu ya, tapi bagi Tuhan itu gampang banget. Sama halnya tadi kayak Nabi Elia. Orang-orang mungkin berpikir, nggak mungkin lah, masa sih korban bakaran yang udah dituang air berapa ember gitu ya ke dalam situ basah dong gitu, masa iya bisa kesamber api sampai habis. Nah gitu, bahkan penyembah Baal sudah berdoa sepanjang hari, tapi karena Baal nggak punya kuasa adik-adik, makanya nggak terjadi apa-apa gitu. Berbeda dengan Elia yang sekali ngucap gitu, sekali berdoa, Elia berdoa gitu, Tuhan langsung menjawab. Bahkan yang tadinya nggak mungkin, mustahil gitu, korban bakaran dengan air bisa habis sampai api menjilatinya sampai habis. Jadi yang Kak Sari mau tekankan pertama adalah Tuhan kita, Tuhan Yesus adalah maha kuasa, maha besar, dan tidak ada yang mustahil bagi dia. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua, apa yang bisa kita pelajari? Kita juga bisa adik-adik berdoa seperti yang dilakukan Nabi Elia gitu, asalkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tujuannya untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk memuliakan diri kita sendiri misalnya, atau kita berdoa untuk sesuatu yang bertujuannya baik, bukan untuk doain jahat bagi orang. Aduh, saya kesel sama dia, semoga nanti dia jatuh ke sandung, saya berdoa Tuhan supaya dia kesandung. Enggak, Tuhan akan sangat senang, akan sangat bahagia ketika kita berdoa untuk tujuan yang baik gitu. Jadi adik-adik, kita mau belajar bahwa jangan pernah ragu-ragu untuk berdoa, mendoakan hal-hal yang baik sesuai dengan keinginan kita. Misalnya adik-adik pengen ujian nilainya bagus, ya selain adik-adik belajar, adik-adik harus berdoa juga, menyerahkan sama Tuhan, supaya Tuhan memberikan ketenangan, Tuhan memberikan kepintaran, Tuhan memberikan ingatan yang baik soal ujian kita gitu ya, pelajaran kita gitu. Oke, jadi kita harus berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan untuk kemuliaan nama Tuhan dan tujuan yang baik gitu ya. Begitu adik-adik. Terus satu hal lagi sih adik-adik, misalnya kita bisa belajar di banyak hal gitu ya. Mungkin di
Israel ini Baal, mereka menyembah Baal. Baal tuh kayak dewa-dewa, jadi bisa dalam bentuknya patung atau mungkin pohon atau mungkin apa gitu, tapi pokoknya selain Tuhan Allah itu disebut Baal gitu. Nah, untuk zaman sekarang Baal kita seperti apa sih yang biasa kita suka puja-puja gitu? Ada yang tahu nggak? Yang paling gampang dan mungkin paling sering terjadi adalah misalnya kita memuji-muji atau mendewakan gadget, handphone, atau game, medsos adik-adik, atau mungkin uang juga, uang gitu. Jadi hal-hal yang lebih kita prioritaskan ketimbang Tuhan, hal-hal ini gitu. Jadi ketika hal ini kita sangat prioritas, bisa berjam-jam main game aja, main gadget aja, main handphone, terus kita melupakan ke gereja, kita melupakan berdoa, kita lupa baca firman Tuhan. Bahkan kita kalau disuruh mama atau disuruh papa, apaan sih aku lagi main gadget nih. Nah, hati-hati itu siapa tuh? Nah, ingat adik-adik, kalau kita sudah begitu, kita sudah menjadi penyembah Baal juga. Kita sudah mendewakan barang-barang tersebut ketimbang kita melakukan pekerjaan kita yang seharusnya kita lakukan, atau sesuatu yang Tuhan lebih suka kita melakukan. Gitu, hati-hati juga. Jadi Kak Sari mau ngingetin adik-adik supaya boleh bermain gadget, boleh bermain handphone, main game, medsos, TikTok, kayak gitu. Siapa yang suka main TikTok? Nah, boleh, nggak ada masalah. Cuma adik-adik harus membatasi diri. Janganlah terlampau lama sampai kita melupakan hal-hal penting harusnya kita lakukan. Gitu. Kalau memang waktunya hari Minggu, kita ibadah dulu gitu. Atau sebelum tidur kita harus berdoa membaca Alkitab, lakukan itu dulu. Jangan bukannya sibuk main handphone aja sampai tidur gitu. Dan kita lupa berdoa gitu. Atau waktunya membersihkan rumah, membantu mama papa dulu. Adik-adik malah duduk main handphone aja, main gadget, tiktokan aja, ya kan? Gitu ya. Kita jangan sampai menjadi penyembah-penyembah Baal seperti yang terjadi di orang Israel zaman dulu. Oke. Ya. Jadi itu ya adik-adik ya. Sekarang Kak Sari mau ngasih aktivitas. Aktivitasnya adalah adik-adik, karena hari ini kita banyak bahas tentang berdoa. Adik-adik, Kak Sari mau bikin adik-adik berdoa aja gitu. Jadi adik-adik ini kan siang nih. Nah, nanti malam, doa malam, adik-adik berdoa. Doanya Kak Sari mau doa syafaat gitu. Doa syafaat tuh bukan doa yang asal panjang adik-adik. Jadi doa yang memang kita mendoakan banyak hal gitu ya. Jadi tolong adik-adik catat ya, apa aja poin-poin doa syafaat yang harus adik-adik nanti doakan di malam hari. Oke, jadi nanti malam nih. Yang pertama, doain keluarga, doain sekolah, doain gereja, doain bangsa dan negara. Terakhir, yang kelima, doain cita-cita dan masa depan adik-adik. Oke, 5 tadi ya. Jadi doa malam kalian, kita malam ini nanti ada 5 poin ini. Adik-adik boleh minta tolong di videokan mama, atau adik-adik taruh handphone di depan adik lalu adik berdoa. Besok paginya, atau mungkin ya besok paginya boleh, atau minggu malam setelah kalian berdoa sebelum tidur malam, kalian kirimin kakak. Kalau sudah ngantuk banget gitu ya, kalian bisa ya Senin pagi kirimin kakak. Oke ya, jangan lupa ya. Sekarang kita mau kumpulkan persembahan ya. Persembahannya nanti boleh dititipin ke mama atau dimasukin ke QR code gereja. Oke adik-adik, sekarang kita nyanyikan lagu bersama dulu ya. Yuk. Bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ya adik-adik, ibadah kita hari ini udah selesai. Kak Sari mau mengingetin adik-adik untuk selalu, walaupun sekarang udah mulai masuk masa endemi, ini udah mulai bebas,
Kak Sari tetap berharap adik-adik tetap jaga kesehatan ya, tetap makan yang sehat, tetap memakai masker, rajin-rajin mencuci tangan begitu ya, supaya nanti kalau semua sudah benar-benar sehat, gereja udah bisa dibuka, gereja untuk anak-anak untuk sekolah minggu udah bisa sama-sama di gereja gitu ya, kita bisa semakin ketemu lagi nanti dalam kondisi yang sehat gitu ya. Oke, sekarang Kak Sari undang adik-adik semua untuk berdoa. Yuk kita lipat tangannya, tundukkan kepala, pejamkan mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, terima kasih untuk firman Tuhan tentang Elia Tuhan yang mau berdoa sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ajari kami untuk tidak fokus pada Tuhan dan tidak menomorduakan Tuhan. Kiranya kami bisa menguasai diri, menjadi anak-anak yang baik. Dorong kami juga Tuhan untuk berdoa Tuhan, semakin giat berdoa, meminta pertolongan Tuhan, menyembah Tuhan, memuji nama Tuhan lewat doa-doa kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, berkati kami, berkati keluarga kami, berikan rezeki yang cukup untuk memenuhi semua kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan, Kau juga yang berkati gereja, bangsa dan negara, orang-orang yang sudah Kau tunjuk Tuhan untuk jadi pemimpin di negeri kami. Kiranya boleh memimpin kami dengan adil, dengan baik, dan membantu dan menyejahterakan seluruh rakyatnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mohon ampun untuk segala dosa dan pelanggaran kami, kiranya tidak menghalangi berkat Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, ibadah kita selesai. Sekarang Kak Sari pamit ya. Oke, selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati.